Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok satu Hukum Ketenagakerjaan akan membahas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam hal ini, ada pun anggota kelompok satu yang pertama Muhammad As'ad, yang kedua Heski Taksakamas, yang ketiga ada Aulia Surya Fariza, yang keempat ada Muhammad Izar Alfansa, dan yang terakhir ada Puan Maharani Kusumadewi. Baik, langsung saja masuk dalam pembahasan pertama, yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja yang sehari-hari disebut dengan safety, secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah pekerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Keselamatan kerja erat kaitannya dengan mesin-mesin, alat kerja, bahan, dan proses pengelolaannya. Landasan tempat kerja dan lingkungan serta cara-cara melakukan pekerjaan di perusahaan yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang dimaksud adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan manusia atau dalam hal ini pekerja dapat merusak harta benda. Dua, tujuan keselamatan kerja. Jadi keselamatan kerja adalah bebas dari kecelakaan atau aksiden pada waktu bekerja di tempat kerja. Ada pula tujuan dari keselamatan kerja, diantaranya adalah yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Lalu yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Pada awalnya, peraturan yang mengatur tentang keselamatan kerja ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Menjelaskan bahwa keselamatan kerja adalah mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, memadamkan bahaya kebakaran, dan mengurangi bahaya-bahaya peledakan. Namun sebagian besar peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum ada, sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perlindungan atas Keselamatan Karyawan, di mana dalam hal ini pasal 108 telah menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan pelaksanaan kerja yang sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia serta nilai-nilai agama. Untuk kesehatan kerja termasuk ke dalam perlindungan sosial, yang mana berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, di mana pengusaha memperlakukan pekerjanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan memandang pekerja sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak asasi. Pekerja yang menderita gangguan kesehatan atau penyakit akibat kerja cenderung lebih mudah mengalami kecelakaan kerja. Pengertian kesehatan kerja adalah spesialisasi ilmu kesehatan atau kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental, maupun sosial dengan usaha preventif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap penyakit umum. Slide selanjutnya maka akan dijelaskan dengan teman saya. Ada pula program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dilaksanakan karena 3 faktor penting, yaitu yang pertama berdasarkan kemanusiaan, yang kedua berdasarkan undang-undang, dan yang ketiga berdasarkan alasan ekonomi. Dalam dilaksanakannya program keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan wajib memberikan kesejahteraan pada pekerjanya. Sama seperti pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmania atau rohania, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Di tempat kerja, kesehatan pekerja sangat dipengaruhi oleh yang pertama, beban kerja berupa beban fisik, mental, dan sosial sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan.
Yang kedua, kapasitas kerja yang banyak tergantung pada pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. Yang ketiga, lingkungan kerja sebagai beban tambahan, baik berupa faktor fisik, kimia, biologi, ergonomik, maupun aspek psikososial. Tujuan utama keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah, mengurangi, bahkan menghilangkan resiko kecelakaan kerja atau bisa disebut dengan zero accident yang dapat mengakibatkan atau mencegah terjadinya cacat atau kematian pada pekerja, mencegah kerusakan tempat dan peralatan kerja, dan mencegah pencemaran lingkungan dan masyarakat di sekitar tempat kerja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.